dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Syawal saya tidak bisa ngisi karena ada sesuatu hal, dan bapak-bapak, ibu-ibu pun terhalang oleh hal tersebut. Sehingga pada bulan Dzulqa'dah ini, di Jumat yang pertama kita bisa dipertemukan, dan mudah-mudahan hal yang seperti ini tetap istiqomah kita laksanakan sampai kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Ustaz. Kemarin Ustaz. Aduh, kayaknya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kalau kita berbicara mengenai masalah bab hisab, ada nasihat yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengingatkan kepada kita dengan bentuk ungkapannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Umar bin Khattab sampai mengingatkan kepada kita hal yang seperti itu? Karena kalau seandainya kita pandai-pandai menghisab diri kita di muka bumi ini, otomatis ada suatu bentuk perubahan yang akan dilakukan oleh kita. Perubahan itu ketika amal salah yang kita lakukan itu bisa diperbaharui. Jika ada kekurangan dalam amal, maka itu bisa kita menambahnya. Tapi pada saat tuhasabu, nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kekurangan di dalam urusan amal itu tidak bisa ditambah lagi. Dan apabila ada kesalahan dari amal yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi, maka otomatis itu tidak akan bisa diperbaharui lagi. Nah, inilah diantaranya yang diingatkan oleh Umar bin Khattab kepada kita. Maka mengenai masalah ini, akhirnya terpikirlah yang harus kita murojaah kembali sebelum 1444 Hijriah ini meninggalkan kita masuk ke 1445 Hijriah. Di antaranya yang harus kita pandai-pandai untuk menghisabnya, ada 4 perkara merujuk pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Imam Ibnu Hibban dan riwayat Imam At-Tirmidzi, mengenai sabda Rasul agar kita itu mampu menghisab 4 perkara sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi mampu menghisab ke-4 perkara ini, maka tentu akan mampu nanti menghisab urusan-urusan yang lainnya. Nah, diantaranya apa? 4 perkara yang harus kita hisab sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dimaksud dengan 4 perkara itu, yang pertama, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sudah hafal hadis ini. Biasanya ritos apa mah di wihadi teh jauhnya jauh gitu kan. Karena memang hadisnya sudah hafal. Untuk itu saya dalam mukadimah tadi menyatakan ada kalimat murojaah, artinya mengulang. Nah, apa yang dimaksud oleh 4 perkara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pertama, an umrihi fima abnahu. Sabda Nabi, yaitu umurnya untuk apakah ia habiskan. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Jadi diantaranya yang pertama yang harus kita hisab itu adalah an umrihi fima afnahu. Dari umurnya untuk apakah ia habiskan. Saya akan bacakan 4 saja dulu biar cepat selesai, Bu ya. Itu. Yang keduanya, wa an jasadihi fima ablahu, yaitu yang kedua tentang jasadnya, untuk apakah ia, atau dengan jasadnya dalam hal apa ia fima ablahu itu
tentang jasadnya, pada apa ia sampai rusak, dipakai apa sampai dia itu rusak. Nah, ini diantaranya. Kemudian yang ketiganya wa an ilmihi mada amila fihi, yaitu mengenai ilmunya, apakah ia mengamalkannya. Jadi mengenai ilmunya, apakah dia itu mengamalkannya. Kemudian yang selanjutnya wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dan mengenai hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana ia mengeluarkannya. Itulah Bapak Ibu 4 perkara yang harus dihisab oleh kita sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita rinci Bapak Ibu satu persatu. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, yaitu umur yang Allah titipkan selama kita hidup di muka bumi ini, kira-kira afnahu. Afna itu dari kalimat fana. Fana itu artinya habis, fana itu artinya hancur. Karena disadari ataupun tidak, hidup manusia di muka bumi itu akan ada batas akhirnya. Gak ada orang yang panjang umur. Makanya tidak usah mengatakan selamat panjang umur. Karena yang panjang umur itu sebetulnya tidak akan selamat, karena ujung-ujungnya pun akan meninggal dunia. Nah, inilah diantaranya Bapak Ibu, umur itu dibatasi oleh Allah. Sampai kita pun sudah menyadari bahwa setiap manusia yang hidup itu pasti akan mengalami kematian. Kapan mengalami kematiannya? Itu urusan gaib. Karena urusan gaib, jadi kita harus mempersiapkan dirinya itu. Jangan pernah menunda-nunda waktu untuk memperbaiki diri kita. Jadi kalau kita ingin jadi orang yang soleh itu, jangan pernah mengatakan nanti saya soleh kalau sudah tua, nanti saya soleh kalau sudah pensiun. Ini tidak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu apakah sampai pada masa tua, apakah kita itu akan sampai pada yang disebut dengan pensiun. Maka tidak ada yang tahu, karena urusan meninggal dunia tidak mengenal usia. Ada orang yang baru lahir Pak sudah meninggal dunia, kakeknya sudah 70 tahun tapi teu maot-maot. Kedahna nu maot teh akina yang usianya 70 tahun. Malahan sekarang bapak-bapak dari kasus pelaksanaan ibadah haji sekarang itu sampai diberi nama dengan ramah lansia. Kenapa ibadah haji disebutnya dengan istilah ramah lansia? Karena sekarang rata-rata yang melaksanakan ibadah haji itu lansia. Dan yang paling tua usianya itu ada yang 117 ya, kalau salah ya? 100 ya? 117 tahun itu paling muda. Gitu. Nah, sampai bisa ibadah haji. Saking sepuhnya Pak, sampai ada seorang kakek yang dia sudah naik ke pesawat dan sudah duduk di kursi pesawat, sampai si kakeknya ini berdiri lagi ingin keluar turun dari pesawat. Ketika ditanya mau kemana kakek, jawaban si aki ku bahasa Sunda, aki ingat kana hayam gitu. Jadi si kakek-kakek ini dia ingat meninggalkan ayamnya. Nah, ini saking sudah lama dengan ayamnya kayaknya gitu. Jadi sampai kangen ke ayamnya, bukan kangen ke cucunya. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ada usia yang sampai lebih dari 100 tahun. Maka usia yang lebih dari 100 tahun ini merupakan ya takdir dari Allah. Maka tidak ada sesuatu yang tidak mungkin di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka untuk itu umur yang Allah titipkan kepada kita ini itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini, manfaatkan untuk menjadi nilai ibadah. Konsepnya kita ada di dunia bukan untuk makan, bukan untuk minum, bukan untuk tidur,
tapi kita ada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan pernah dilupakan oleh kita. Tujuan hidup kita diciptakan oleh Allah bukan untuk itu. Karena kalaupun Allah tidak memerintah makan, manusia pasti makan. Allah tidak memerintah minum, manusia pasti minum. Allah tidak memerintah tidur pun pasti tidur. Kayak ibu, bapak-bapak sedang ngaji tidak disuruh tidur, tapi ujung-ujung nama? Nah, begitu. Jadi bab nuimah rideng gitu. Jadi orang akan bisa seperti itu walaupun tidak diperintah oleh Allah. Nah, makanya kalau kita itu berpandangan hanya berkaitan dengan urusan masalah yang tadi, berarti pola pikir sudah tertuju pada syahwat. Kalau pola pikir sudah tertuju pada syahwat, maka apa bedanya ini dengan binatang? Dan binatang mah melangkah dengan syahwatnya, gitu. Manusia melangkah bukan dengan syahwatnya, tapi manusia dia itu melangkah dengan modal iman yang sudah Allah berikan kepada dirinya, sehingga setiap ucap, lampah kedipan mata dan setiap gerak tindaknya itu harus menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang harus kita perhatikan. Hisab dari sekarang mumpung kita belum dipanggil oleh Allah. Nah, sehingga wajar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu sampai pernah ditanya oleh para sahabat. Kata Rasulullah, kata sahabat, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling baik, manusia yang paling baik? Maka Rasulullah beliau menjawab, man tola umruhu wa hasuna amaluhu, yaitu orang yang panjang usianya. Jadi orang yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Artinya ketika seseorang itu diberi usia yang panjang, berapa Bu panjang usia itu? Bu? Kalau ibu-ibu ditanya pingin panjang usia, pingin berapa tahun? Ayat Pak Hese menjawab nantinya. Jadi kalau seandainya ditanya ingin panjang usia, ingin panjang usia, berapa tahun panjang usianya? Maka relatif Pak panjang usia itu. Ada orang yang usianya 117 tahun seperti kakek-kakek yang tadi, itu panjang umur karena sudah melebihi 100 tahun, 1 abad lebih usianya. Itu disebut panjang umur. Tapi dulu itu ada yang usianya seperti Nabi Nuh alaihissalam. Sabara usianya Pak? 900 tahun lebih, itu usia Nabi Nuh. Panjang usianya. Berarti mengatakan panjang usia itu relatif kita mengatakannya. Nah, makanya yang disebut dengan khairun nas kata Rasulullah itu bukan panjang usianya, tapi yang disebut dengan khairun nas itu adalah hasuna amaluhu. Jadi makin panjang usianya itu makin bagus amalnya. Seperti salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Thalhah bin Ubaidillah, beliau pernah menyampaikan kaitan dengan mimpinya. Mimpi sahabat di zaman Nabi itu bisa dikatakan benar kalau dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau zaman sekarang tidak ada orang yang bisa membenarkan mimpi kita. Jadi mimpi sekarang mah Bu 75% bohong, 30% wadul gitu. Toslah tong dipercaya mimpi sekarang Pak. Karena ada orang yang sampai bermimpi dia mendapatkan wangsit menyembelih anaknya. Gitu kan Pak. Mendapatkan wangsit keluar nomor sekian. Itu mah Pak jelas kebohongannya. Kayak adan dan qomat ya. Itu kan bukan langsung ke Rasulullah. Bagaimana cara memanggil orang yang sholat. Tapi ke Abdullah dan kepada Umar bin Khattab. Didatangi oleh seorang kakek-kakek dengan membawa lonceng, dan sampai di mimpi tersebut akan dibeli lonceng tersebut. Kata si kakek ini, buat apa lonceng ini? Yaitu untuk memanggil orang, memanggil sholat, supaya mereka bisa melaksanakan sholat. Kata si kakek ini, inginkah aku ajarkan kepada kamu bagaimana cara memanggil orang untuk sholat? Akhirnya diajarkan yang disebut dengan azan, yang dikumandangkan Pak sekarang. Nah, setelah itu pagi-paginya datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya bermimpi begini.
cara memanggil sholat yaitu adzan. Maka kata Nabi, mimpi kamu itu benar. Jadi mimpi kamu itu benar. Siapa yang membenarkannya itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah membenarkan mimpi sahabat ini, itu bukan dibenarkan oleh beliau, tapi langsung dibenarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril memberitahukan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimpi yang benar, Pak. Dan akhirnya sekarang adzan dikumandangkan di mana-mana. Saking banyaknya yang adzan, umat Islam haroream ke masjid. Jadi kenapa Pak malas ke masjid? Bingung sana abdi teh kada ke masjid di mana? Saking bingung nanti ke masjid. Tak sampai gitu, Pak. Nah, itulah bapak-bapak, ibu-ibu, ini pun sama. Maka diantaranya Thalha bin Ubaidillah, beliau itu menjamu tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu riwayat, Pak, dia menjelaskan 3 orang tamunya itu. Dalam satu riwayat 2 orang. Ya pokoknya mah tamu lah meh tereh gitunya, Pak. Nah, tamu ini kalau yang 3 orang, maka 3 orang ini termasuk orang-orang yang soleh. Dan 2 orang pun sama. Sampai ke-3 orang ini tahun pertama ada ajakan dari Rasulullah untuk ikut berperang. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya sahabat-sahabat ini ikut perang. Maka yang satu meninggal dunia di medan perang. Tahun berikutnya ada perang lagi. Maka tahun berikutnya yang satu ikut berperang, tapi yang satu dia tidak ikut. Nah, yang kedua ini meninggal lagi. Tapi yang ketiga dia tidak meninggal dunia karena dalam keadaan sakit. Akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ketiga ini meninggal dunia bukan di medan perang, tapi dia itu meninggal dunianya karena sakit. Lalu ketiga orang ini dimimpikan oleh Thalha bin Ubaidillah. Sampai ketika itu Thalha bin Ubaidillah, dia itu berada di pintu surga. Ternyata yang lebih dulu masuk ke surga itu orang yang meninggal dunia karena sakit. Diikuti oleh orang yang mati syahid yang kedua. Dan diikuti oleh mati syahid yang pertama. Menurut ukuran logika, yang harusnya masuk ke surga lebih dulu siapa? Ya, yang syahid yang pertama kan. Tapi ini mah terbalik. Justru yang sakit inilah yang dia lebih dulu masuk ke dalam surga. Kemudian diikuti oleh yang mati syahid yang kedua dan yang pertama. Maka saat Thalha dia itu akan masuk, dihalangi, kamu belum masuk, waktunya ke surga. Kenapa? Karena belum mati. Kalepa dina mimpi ya. Karena belum meninggal. Jadi kalau mau ke surga mah syaratnya ya meninggal dulu. Bagaimana kita bisa masuk ke surga kalau tidak meninggal dulu? Tapi bapak-bapak, ibu-ibu jangan khawatir, maka pasti kita meninggal. Ya, harus punya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Sekadap lah rengseng ngaos. Dongkap ka bumi oge urang sadayana mautnya. Maut, Pak. Ya kan mau gitu, Pak. Bismika Allahumma ahya wa amut. Tidur aja, maka tidur pun diibaratkan seperti orang yang meninggal. Mung aya nu gugah deui anjing teh. Aya nu henteu gugah-gugah engke we di alam kubur. Mending gugah anjing mending di alam kubur. Mending anjing ibu. Mending anjing punya. Nya kumaha Allah ibunya. Nah, ibu-ibu, keesokan harinya Thalha bin Ubaidillah berceritalah pada sahabat yang lainnya. Sampai sahabat yang lainnya manya senalah dia itu mah sekedar mimpi. Lalu disampaikanlah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kata Nabi, hei Thalha, silakan ceritakan apa yang kamu ceritakan pada yang lainnya. Sampaikan saja pada Rasulullah. Kemudian kata Thalha, ya Rasul, ini begitu aneh. Harusnya yang masuk ke surga itu orang yang syahid lebih dulu. Tapi kenapa yang lebih dulu masuk ke surga itu orang yang sakit, meninggal dunia, dan dia meninggal belakangan? Maka Rasulullah sampai belum menyatakan,
kenapa kamu harus heran wahai Tolha? Bukankah dia itu meninggal dunia lebih lama sebelumnya, gitu kan, dibandingkan dengan orang yang kedua, pertama dan kedua. Jadi ternyata Pak, yang ketiga ini meninggal dunianya lebih lama. Kalau di dua orang itu Pak, ada kasus kata Tolha itu, yang pertama meninggal dunia, 1 tahun kemudiannya temannya sakit meninggal dunia. Sampai Rasul mengatakan, bukankah jaraknya yang pertama dengan yang kedua itu 1 tahun? Betul ya Rasulullah. Maka itulah yang menyebabkan kenapa dia lebih dulu masuknya ke dalam surga, karena dalam rentan waktu 1 tahun itu hasuna amaluhu, maka dia lebih memperbanyak lagi amalnya ketimbang orang yang meninggal dunia lebih dulu. Katos Bu. Nah inilah yang dimaksud dengan orang yang lebih baik itu adalah orang yang panjang umurnya, wahasuna amaluhu, dan baik amalnya. Jadi bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekarang yang merasa sedang sepuh, gitu ya, oh udah bapak mah senang geskolot, ayeuna ge 70 tahun. Dengan usia 70 tahun berarti lebih panjang ketimbang yang 60 tahun. Maka harus memanfaatkan amal tersebut dengan sebaik-baiknya. Latih diri kita, hiasi diri kita dengan amal soleh. Maka nanti walaupun panjang umur tidak akan berat hisabannya, karena dipakai untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh gitu kan banyak. Kan kadang-kadang masuk di sing-sieuneun, mun nu maot 55 tahun sareng nu maot 70 tahun, hisabannya lebih lama yang mana? Yang 25, yang 70 tahun. Yang 70 tahun Pak, karena hisabannya hidup di dunianya lebih lama, lebih panjang. Tetapi kalau seandainya 70 tahun dia dipakai untuk beribadah kepada Allah, maka insya Allah Pak Ibu akan menyelamatkan dirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin 70 tahun ke surgana langkung cepat tibatan 25 tahun. Bisa jadi kan? Karena yang 70 tahun amalnya itu lebih banyak ketimbang yang meninggal dunianya 25 tahun. Tuh, inilah yang disebut dengan an umrihi fi maaf nahu, tentang umurnya dipakai apa dia menghabiskan umurnya itu. Makanya Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk pada bulan Dzulqa'dah ya. Kan terus apa Bapak-bapak Ibu-ibu, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 1 Dzulqa'dah, 2 Dzulhijjah, 3 Muharram, 4 Rajab. Tuh ibu-ibu teh tuh. 4 bulan ini itu adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Imam Ibnu Abbas beliau menyampaikan, barang siapa yang beramal di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu Pak, di 4 bulan yang dimuliakan. Contoh aja begini, bab sodakoh. Kalau seandainya seseorang itu mengeluarkan sodakoh di bulan Syawal, maka itu akan beda nilai sodakohnya dikeluarkannya di bulan Dzulqa'dah. Sampai Rasulullah menyatakan bahwa setiap muslim itu punya tugas untuk bersodakoh. Kata sahabat, Pak Ilham Yajid, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya tidak bisa bersodakoh? Kata Rasulullah, sok atuh usaha, lakukan apa yang kamu bisa. Karena nanti usaha yang telah kamu lakukan itu kemudian kamu sodakoh. Yang dilihat oleh Allah bukan jumlahnya berapa harta yang disodakohkan, tetapi para bapak dan para ibu bagaimana cara ikhlasnya dia bersodakoh. Jadi tong putus asa Bu di dunia manya. Jangan pernah berpikir, saya mah tidak bisa sodako dengan harta, gampang atau Bu. Kata Nabi, sok sodako ku tanaga. Jadi kita sodako dengan tenaga. Bantulah orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Seperti sakedap deui kurban. Hari kurban kunaon Bu? Ku artos, ku doma. Nah, ku doma, ku sapi, ku onta.
Itu syariat kurban. Jadi kurban mah bukan ku artos. Nya kurban mah ku domba, ku sapi, ku onta. Yang paling sering kita lakukan kurban dengan dua binatang. Kambing alias domba ya, kambing atau domba, atau sapi dengan kerbau. Maka sapi kerbau itu 7 orang, kambing 1 orang. Itu kan abdi mah teu gaduh artos ngan gaduh domba nya kurbankeun ya domba. Itu abdi mah teu gaduh artos ngan gaduh sapi, mun sapina we kurbankeun. Jadi sapinya itu yang mahal yang murah. Kan bade mahal bade murah, nu penting mah sapi. Gitunya. Jadi kalau ibu bapak mengurus sapi dari kecil sampai sudah layak untuk dikurbankan, murah mahal. Tuh kan gitu bu, ya mah gratis, semua berangkat datang mesir pan, gitu ya. Kemudian beli sapi gitu dengan harga yang murah, tenanawan murah oge asal sapi. Maka untuk itu, kenapa Allah sampai menekankan kurban itu tidak dilihat dari segi la yanalu luhumuha wala dimauha. Jadi bukan daging dan darahnya yang dilihat oleh Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang dilihat oleh Allah itu adalah ketakwaannya. Gitu Pak Ibu. Jadi Bu, bade begang, bade genut, bade awis, bade mirah, nu penting mah takwa. Maka orang yang bertakwa inilah yang dilihat oleh Allah walaupun mahal. Intinya Bu, enak awis dasarnya takwa lebih bagus daripada murah tapi bukan ketakwaan dasarnya. Nah, lalu kita tidak punya, bagaimana cara bersedekahnya? Maka manfaatkan momen di bulan Dzulhijjah ini untuk melaksanakan apa Bu? Kurban. Dengan apa? Tenaga kita. Bantulah orang-orang yang berkurban. Maka membantu orang yang berkurban itu, ini masuk kategori sedekah dan bagian dari amal kebaikan. Yaitu ini memanfaatkan momen umur kita. Coba di bulan Dzulhijjah ada yang sebut dengan saum Arafah. Saum Arafah berapa hari? Dan hari Arafah sabar hari? Sehari Arafah mah Bu. Yang disebut dengan saumu yaumi Arafata. Dina hadisna henteu saumu yaumaini Arafata henteu kitu. Tapi saumu yaumi Arafah, yaitu saum hari Arafah. Hari Arafah itu cuman 1 hari. Kan orang yang ibadah haji itu wukuf di Arafah, maka bapak-bapak, ibu-ibu melaksanakan saum. Jadi mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak, saum Arafah mah bukan 1 minggu, bukan 2 hari, tapi saum Arafah itu 1 hari. Toswelah dadalirna 1 hari 1 hari. Apa balasannya? Saumu yaumi Arafata yukapiru sanataini madiyatan wa mustakbilatan. 1 hari Arafah itu akan menghapus dosa selama 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Lumayan 2 tahun. Jangan berpikir begini, 1 hari wae 2 tahun, komo di tanggal hiji. Gitu kan punya. Jadi kamu tanggal hiji sampai tanggal 8 Shigana 18 tahun. Itu mah Bapak Ibu logika, bukan dalil. Bade nuturkeun ka mana? Bade kana logika, bade kana dalil. Mun urang kana dalil we. Berdasarkan dalil saum Arafah itu 9 tanggal 9 Dzulhijjah. Cirian buti ayeuna. Kan we nyirian we hungkul. Kayak pas saum pinten mah kumangke we. Nu penting mah nyirian heula. Tah nanti Pak Ibu, ketika Bapak Ibu pemuda-pemudi melaksanakan saum, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya.
Kecuali kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kurban, Pak. Maka bapak-bapak atau ibu-ibu yang kurban disunatkan dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah itu tidak menggunting kuku dan menggunting berambut gitu. Pokoknya yang berambut begitu ya. Maka itu Pak hukumnya sunat bagi yang kurban. Anu teu kurban kumaha? Teu aya sunat apa pan kurban lagi henteu. Tuh ya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, momen untuk memanfaatkan umur kita dipakai untuk melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu ya, Pak. Jadi ingat ini bukan untuk yang sudah sepuh saja, tapi yang muda pun itu harus lebih. Karena yang muda mah dapat spesial dari Allah. Kayak gini. Pemuda rajin ke masjid lebih bagus. Kakek-kakek rajin ke masjid bagus. jadi kalau kakek-kakek rajin ke masjid bagus. Tapi kalau pemuda rajin ke masjid lebih bagus. Gitu kan Pak. Nah Pak, Ibu, aki-aki rajin ke masjid saya nyawajar we atuh. Jadi kalau sedang sepuh rajin ibadah ya wajar we atuh. Dan memang dalam keadaan sedang sepuh. Kayak ibu-ibu, nenek-nenek ngaji bajar bagus. Kalau pemudi ngaji lebih bagus. Nah ibu-ibu merasa pemudi gak? Gitu. Saya maksudnya sudah tua tapi jiwa pemudi gitu. Jadi bukan masalah jiwanya, tapi kaitannya kesemangatannya. Kenapa? Karena pemuda-pemudi Pak itu nilai syahwatnya lebih tinggi daripada nenek-nenek dan kakek-kakek. Coba karaos ku bapak ku ibunya, tos sepuh mah Pak karesep teh tos dikirangan Pak. Makan sudah mulai dikurangi. Itu ya. Tidur pun sudah mulai dikurangi. Rata-rata kalau sedang sepuh banyak tidur bukan jadi enak, tapi justru kalakah terawas ya Pak, banyak makan gak enak gitu. Berarti kenikmatan sedang sepuh itu sudah mulai berkurang. Karena sudah mulai berkurang bapak-bapak dan ibu-ibu, wajar kalau seandainya lebih mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemudi masih hebat syahwatnya, keinginannya masih tinggi, tetapi mampu memanfaatkan waktunya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Atak hebat gitu. Itu ya. Di sini alhamdulillah ada pemuda. Ada juga pemudi? Ada pemudi? Oh, ada, mohon. Enggak ada. Kayaknya. Nah, ibu-ibu juga pemudi itu. Nah, itu Pak Ibu, an umrihi fi ma'af nahu, maka manfaatkan umur kita untuk bisa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah kita tidur, mau tidur Pak? Muhasabah, ya Allah, kira-kira umur saya hari ini dipakai untuk ibadah atau tidak? Hari ini umur saya banyak mubahnya, banyak taatnya, banyak maksiatnya. Seueur naon Pak, Ibu dinten ieu? Seueur nu mubah, seueur taat, seueur maksiat. Ya saya ngolongnya nyakelah ngabalan nama di bumi punya. Nah ini kalau nanti banyak ketaatannya, alhamdulillah. Banyak yang mubahnya rada mending lah, tidak ada unsur dosanya. Tapi yang paling bahaya apabila banyak melakukan kemaksiatan. Inilah Bapak Ibu yang harus cepat kita beristighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang keduanya, wa an jasadihi fima ablahu. Jasad kita itu sampai hancur itu dipakai apa? Jadi jasad kita itu sampai nanti oleh Allah dihancurkan itu dipakai apa? Makanya wajar kalau Allah Pak mengingatkan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat yang ke-36, surat ke-36 ayat yang ke-65. Terus apa ya surat Yasinnya?
Oh katalah untuk ibu-ibu masyarakat Yasin. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa nashhadu wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka yang akan ditutup itu apa? Mulut, Pak. Kata Allah pada hari itu, nanti pada hari kiamat, pada saat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menutup mulut-mulut mereka. Kebayang, Mbak? Kenapa mulut itu sampai ditutup? Karena manusia mah walaupun masih di hadapan Allah berani untuk berbohong. Dalam manusia. Jadi walaupun masih di hadapan Allah, maka dia masih berani berbohong pada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Pak Ibu, Bapak Ibu masih ingat ada orang yang beramal 3 amal kan ya? Sampai mau dimasukkan ke dalam surga, ngabibitana lah. Orang yang jihad, orang yang sodakoh, orang baca Quran kan? Sampai ditanya, apa amalan yang telah kamu lakukan? Jihad. Kamu apa? Baca Quran. Kamu apa? Sodakoh. Ditanya lagi, karena siapa? Karena engkau ya Allah. Kata yang jihad, karena engkau ya Allah. Kata yang baca Quran, karena engkau ya Allah. Kata orang yang sodakoh pun sama seperti itu. Nggak bohong, Pak. Maka apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Kamu yang jihad ingin disebut pahlawan. Kamu yang membaca Quran ingin disebut Al-Qari, yaitu orang yang ahli membaca Al-Quran. Dan kamu yang sodakoh tujuannya ingin disebut orang dermawan. Ternyata kata Allah, wahai malaikat, lemparkan ketiga orang ini ke dalam neraka. Di hadapan Allah saja berani berbohong. Ya Pak, tapi di akhirat ngebohong itu. Komode di dunia. Makanya orang-orang itu Pak, kalau di dunia ngabohong teh meni asa biasa itu. Makanya ibu nitip ngabohong mah tong dibiasakeun, Bu. Di mana tos pinter, hese menyadari bahwa dirinya berbohong. Jadi kalau orang berbohong, sudah mahir dalam berbohong, kemudian dia itu berbohong, maka dia merasa tidak berbohong. Tak 5 tahun ngebohong, weh. Jadi merasa tidak berbohong. Jadi pada saat 5 tahun ngebohong, nyalonkeun deui we ngebohong gitu, gitu Pak. Dan itulah Pak yang terjadi. Gini mah di negeri antah barantah gitu Pak lah. Jadi kita mah tidak ada yang seperti itu. Jadi bohong mah jangan dibiasakan. Karena kalau orang sudah berbiasa berbohong, maka dia akan merasa berbohong itu bukan suatu perbuatan yang bohong dan bukan perbuatan dosa. Tah Pak, makanya oleh Allah mulut manusia itu nanti pada hari kiamat akan dikunci. Mana yang akan ditanya oleh Allah? Wa nukallimuna, kami akan bisa membuat jadi bisa bicara, yaitu tangan mereka dan kaki mereka pun akan bersaksi pada apa yang mereka usahakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, setiap anggota badan kita itu akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya muhasabah dari sekarang, kira-kira tangan yang Allah titipkan kepada kita dipakai apa? Mata kita, itu kan Bu ya. Kemudian Allah menitipkan kulit yang bagus ke ibu, rambut yang bagus ke ibu, itu dipakai apa? Apakah diperlihatkan ke laki-laki yang bukan muhrim? Atau khusus ini untuk menyenangkan suami? Sehingga muncul pertanyaan, boleh tidak memakai cat rambut? Itu kan Bu ya. Boleh ibu-ibu pakai cat rambut? Boleh Pak, silahkan. Bapak-bapak, kamu bapak-bapak silahkan. Sekarang mah dapat nanaon teh ditaros lainnya. Jadi sekarang Bapak penampilan ayah KTP Bapak. Sehingga naik bus wae nama lihat KTP-nya kan. Kalau Bapak, Ibu usia lansia itu naik Toya, non Toya nih jualnya. Tayo. Naik Tayo gratis asal lansia. Terus saya punya saudara Pak, rambutnya teh putih. Saat rambutnya putih, dia naik itu tidak ditanya.
Sebab apa? Pasti lansia. Akhirnya dia rambutnya dicet, gitu kan Pak. Jadi rambutnya dicet hitam kemerah-merahan. Oh, gagah Pak. Naik di kadinya, maaf Pak, KTP Bapak senang gitu. Kemarin Bapak tidak ditanya waktu rambutnya putih, tapi pada saat dicet mah jadi ditanya. Kenapa? Karena kelihatannya seperti muda, seperti muda. Gitu. Jadi akhirnya mah mana senapa KTP nah gitu. Ai kamari teh ditaros gitu. Ai kamari mah yakin sepuh ayeuna mah nya kitu tak kitu. Jadi artinya rambut dicet mangga, tapi niatnya itu apa? Seperti ibu-ibu catnya di rambut, rambutnya dicet. Kan sehari-hari mah pakai kerudung. Apa niatnya? Ingin menyenangkan hati suami. Tuh, nggak apa-apa. Pan dibuka teh tiung teh payunan caroge teh. Aloho kayak gitu. Ieu saha gitu. Bingung. Hari ieu saha. Reuwaseun caroge teh sugan teh baris ato. Ternyata caroge ge reuwaseun. Jadi kalau begitu Bapak-bapak, Ibu-ibu, selama niatnya itu positif, mangga. Niatnya untuk ibadah silakan. Tapi bagi ibu-ibu, maka tetap apapun yang ada dalam tubuh seorang istri itu, maka perlihatkanlah hanya pada suami saja. Gitu Bu ya. Nah itu berarti ibu bersyukur kepada Allah. Artinya anggota badan kita itu dipakai untuk beribadah kepada Allah. Jasa teh Pak dimanfaatkan untuk ngaji. Jika ayeuna pan ibu-ibu, bapak-bapak ngaos di maghribnya. Oh, teh kacape. Tas maghrib ngaos, ayeuna tos isya ngaos deui. Jeung araneh jeung teu pareureum sieun deui absen gitu. Kadana mah pan tarunuh atuh Pak ayeuna teh. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu begitu semangatnya. Tidak ada yang memejamkan mata. Duka pedah katinggal gitu. Tapi kenapa ibu melakukan itu? Karena ingin memanfaatkan mata, memanfaatkan telinga, memanfaatkan anggota badan agar bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kayak contoh mengenai apa Pak? Kisah salah seorang pemuda ya yang begitu jujur, pemuda yang menemukan sebuah apel, kalau nggak salah dia itu si pemuda ini nikah dengan perempuan yang melahirkan seorang ulama. Abu Hanifah kalau nggak salah. Itu ulamanya itu. Ternyata bapaknya seorang yang warok. Dia begitu hati-hati untuk memakan makanannya, karena memakan apel yang dia itu saking laparnya tidak minta izin dulu pada yang punya apel tersebut. Padahal gini Pak, pohon apel dia jatuhnya itu ke wilayah keluar dari kebun tersebut. Itu menjadi halal sebetulnya mah. Gitu. Kenapa? Karena jatuhnya itu tidak di wilayah kebun tersebut. Keluar teh. Dimakan, tetapi karena kehati-hatian takut yang dimakannya itu haram, maka akhirnya dia mencari. Sampai dia harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 hari lebih untuk bertemu dengan seorang yang memiliki kebun tersebut. Ketemu tehnya Pak, akhirnya saking kagumnya yang punya kebun itu, dia mengatakan, baik kalau begitu akan saya halalkan buah apel tersebut agar kamu bisa selamat, dengan catatan tikahilah anak perempuan saya yang buta, yang tuli, yang lumpuh, gitu kan banyak, dan dia tidak bisa bicara. Siap tidak? Nah ulang Pak, cimun bapak sih kayak gitu bade. Cek bapak mending ditebus ya sabar aya apeuna lah pira hiji. Sampai dia mengatakan, ngahulang, oh mungkin ini takdir dari saya. Daripada buah apel yang saya makan ini tidak halal, maka saya siap menikah dengan putri bapak. Tikahkeun ya Pak. Ari tos ditikahkeun teh Pak, ditinggal bojona teh geulis pisan. Sampai dia tersenyum, manya nolong tiasa seuri. Gitu kan ya. Pan lihat ke suaminya kan, sampai dia tersenyum ke suaminya. Kan dia mengatakan tidak bisa melihat.
tidak bisa ngomong, tapi dia bisa ngomong. Maka ternyata bapak-bapak dan ibu-ibu, ini adalah kata kiasan, bukan keadaan yang sebenarnya. Maka perempuan ini digambarkan dia tidak bisa ngomong itu karena dia selalu menjaga ucapannya dari perbuatan-perbuatan dosa. Dia tidak bisa melihat, tidak pernah menggunakan penglihatannya untuk kemaksiatan. Dia tidak bisa mendengar, tidak pernah dipakai mendengar hal-hal yang mengandung unsur dosa. Artinya tidak pernah dipakai ngagosip gitu kan Pak ya, tidak mendengar hal-hal yang negatif, mendengar teh bacaan Quran, mendengarkan teh tausiah, itu yang dilakukan oleh perempuan ini. Dan dia pun lumpuh, tidak pernah melangkahkan kakinya ke jalan-jalan yang penuh dengan kemaksiatan. Sigana isinu ima tara kabraga tara apa dasungeun maksiat. Cenah tah geus cenah sebetulnya tidak pernah ke tempat-tempat yang mengandung dosa. Maka si bapaknya mengatakan, anak saya adalah wanita yang solihah, maka yang layak menjadi suaminya adalah engkau yang begitu hati-hati dengan memakan apel saja. Kamu ingin menghalalkan menempuh perjalanan yang begitu jauh. Tasih gitu Pak, berarti Pak nu ieu mah mun maut oge jasadna teh salamet, sabab dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiganya Pak Ibu, yang perlu dihisab itu apa Pak tadi Bu? Yaitu tentang ilmunya. Jadi apakah ilmu yang kita dapatkan sudah diamalkan ataukah belum? Jika bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengetahui kaitan dengan urusan masalah dalil, kemudian kita sudah tahu bahwa dalilnya itu ada tapi tidak diamalkan oleh kita, maka ini Bapak Ibu akan berat pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Kan Bapak Ibu sekarang ngaji alhamdulillah ya Pak, khususnya tiap malam Sabtu lah, minimal malam Sabtu. Apalagi maki hari Ahad ya, hari Ahad ibu-ibu bapak-bapak ngaji. Kira-kira ilmu yang telah kita dapatkan itu sudah diamalkan ataukah belum? Ilmu yang mana Pak Ibu? Maka tidak ada lagi yang disebut dengan ilmu itu kecuali ilmu yang datangnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Pak ilmu yang sebenarnya. Makanya tadi subuh saya mengkaji dengan Ustaz Yedi, perkataan Imam Ibnu Mas'ud kan begitu Pak. Di antaranya yang disebut dengan bentuk ungkapan ilmu itu adalah banyak nanti pada suatu saat penceramah, tetapi sedikit sekali yang berilmu. Jadi akan datang suatu zaman, kata Imam Ibnu Mas'ud, banyak penceramah tapi sedikit sekali yang berilmu. Nah kenapa seperti itu? Ini merujuk pada satu bentuk ungkapan, laisal ilmu an kasratil hadis walakinnal ilma an kasratil khosyah. Orang yang berilmu itu bukan karena dia menguasai banyak hadis, tapi orang yang berilmu itu adalah orang yang banyak takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itulah Bapak Ibu ilmu yang sebenarnya. Makanya kata Imam Ibnu Mas'ud, akan datang suatu zaman banyak penceramah tapi sedikit yang berilmu. Apa maksud sedikit berilmu deh? Banyak lu ceramah nama Pak, tapi banyak juga orang yang tidak takut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin lu ceramah gitu sieun ku Allah teh. Gitu ya. Mungkin saja orang yang memberikan ilmu merubah kaitan dengan dalil, merubah hukum yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, bisa saja seperti itu. Karena bapak-bapak ibu-ibu, seorang pemberi ilmu kalau sudah berpikirannya kaitan dengan urusan dunia, maka banyak orang yang terjerumus pada hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah Pak sampai mengingatkan kepada kita, sungguh kalian sekarang benar-benar berada di sebuah zaman yang banyak orang-orang fakihnya. Qalilun khutba'uhu, tapi sedikit sekali yang khutbahnya, yang fakihnya banyak, sedangkan yang khatibnya sedikit. Kemudian wa kasirun ma'tuh, lalu banyak juga orang yang suka memberi.
wa qalilun su'aluhu, tetapi sedikit sekali orang yang meminta-minta. Jadi kalian sekarang berada di masa banyak yang pakihnya, sedikit yang penceramahnya, banyak yang suka memberi, dan sedikit sekali yang suka meminta. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-amalu fihi khairun minal ilmi, maka beramal pada hari itu lebih baik daripada ilmu. Jadi beramal lebih baik daripada ilmu. Wasayati zamanun, maka akan datang suatu zaman, qalilun fuqaha'uhu, sedikit yang pakihnya, katsirun khutoba'uhu, banyak penceramahnya, katsirun su'aluhu, banyak peminta-minta, qalilun ma'tuhu, sedikit yang memberi. Dan dibalik punya banyak yang pakih, sedikit yang pakihnya, banyak penceramahnya, banyak yang meminta-minta, sedikit yang memberinya, maka al ilmu fihi khairun minal amal. Pada saat itu ilmu lebih baik daripada amal. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu, jika zaman sudah terjadi seperti ini, maka tingkatkan keilmuan kita, maka jauhi hal-hal yang membuat kita celaka, maka jangan bosan-bosan untuk pergi ke pengajian. Tuh Pak, makin meningkat ilmu kita, makin meningkat pemahaman kita, maka makin meningkatlah rasa takut kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu bunya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu bersyukur masih bisa ngaji, bersyukur masih ada orang yang memberikan ilmu. Dai nama panghoream-horeamna maca, meningkana di pangmacakeun ayeuna. Sok aja Pak kasih pilihan anak-anak, HP, buku, mana yang dipilih? Anggar we HP, kan gak beda dengan kita. Jadi yang siga maca we Pak dina HP, mun menerangkeun bab masalah na HP dalil we. Sot ngaberebet, panjang teuing cenah. Ada hikmah di dalam bacaan tersebut, panjang teuing gitu. Jadi orang sudah malas untuk membaca. Maka pada zaman sekarang ini orang membutuhkan yang disebut dengan ilmu yang sudah diterima Pak, amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ibu bapak ya. Memang ngawe dihisab kantun ena manaros dupi salat urang tos ngange ilmu taca. Tuh, ibadah kita sudah memakai dasar ilmu atau tidak? Gitu kan? Ibadah baca Quran sudah pakai ilmu atau tidak? Makanya kena bersyukur. Ya, gitu. Harusnya jadi mengajarkan ke bapak-bapak dan ibu-ibu, ada yang masih mau mengajar. Saya sampai ngomong dengan ke paman, gimana ngaji wentung? Mending sok cenah. Kita memberikan ilmu kepada orang-orang mengpeng masih kene kersa ngadangukeun. Cenah gitu. Jadi mumpung masih kersa ngedangukeun. Jadi bagi orang-orang yang mau mendengar nasihat, dia akan dapat ilmu. Maka dengan ilmunya diamalkankah dalam kehidupan sehari-hari? Inilah perlu dihisab oleh kita. Ibu bapak ngos sabaraha puluh tahun. Gitu kan namanya. Jadi saya ngaji sudah sekian puluh tahun. Kira-kira sudah lama kita ngaji, apakah ada perubahan dalam ibadah kita? Ada perubahan dalam akhlak kita? Dan ada perubahan dalam bersikap dalam diri kita? Kalau ibu-ibu mungkin ada perubahan enggak dalam pakaiannya? Kalau dulu mungkin cemake celana wahai ibu ya. Sekarang alhamdulillah sudah pakai jilbab. Gitu, sudah pakai jilbab, sudah pakai kerudung, berarti sudah ada perubahan. Tak berarti itu ilmu diamalkan. Ya Bu, Bapak Ibu, terakhir yang akan dihisab itu adalah harta, gitu ya. Min aina iktasabahu, gitu kan ya. Jadi diantaranya harta itu min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana kita mendapatkannya Pak? Artinya bapak-bapak yang sering mencari kasab itu harus diperhatikan antara halal dan haramnya. Karena kita meyakini apabila kita itu mendapatkan harta dengan cara yang haram, maka Rasulullah SAW telah menetapkan dengan kalimat
walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, bahwa sesungguhnya demi Allah, orang yang dia innal abda la yakdibul luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbalu minhu amalu arba'ina yauman. Artinya para bapak, orang yang memakan satu suap saja dari usaha yang haram, maka amalnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jadi sholatnya khusyuk oge tetapi tidak akan diterima karena telah memasukkan makanan yang haram ke mulutnya, hasil dari yang haram. Abdi masana diangi haji, diangi umroh, diangi masjid, pembangun masjid, tetap tidak akan diterima kalau dari yang haram. Maka dengan demikian, mumpung ada waktu, apakah harta yang kita dapatkan itu dari yang haram ataukah yang halal? Kalau memang yang haram, putuskan mata rantainya, lepaskan mata rantainya, jauhkan dari kita, walaupun kita harus berkurang harta kita, maka tidak jadi masalah daripada kita terjerumus pada perkara yang hukumnya haram. Ada pengusaha pak sampai hasilnya miliaran, ternyata ada riba di dalamnya, dienolkan hartanya semuanya, omset-omsetnya ditinggalkan semuanya, harta, rumah, mobil hasil dari haram dikeluarkan semuanya, maka dia usaha dari nol lagi, dan ternyata keberkahan betul-betul dirasakan oleh orang-orang yang seperti ini. Jadi daripada beunghar pak tinu haram, mending keneh tinu halal bari beunghar. Itu punya. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu yang harus dievaluasi, dihisab oleh kita semua. Jadi dengan demikian, mari kita sama-sama hisab dari mulai sekarang. Di antaranya pertama umur kita, yang kedua jasad kita, yang ketiga ilmu kita, dan yang keempat harta kita. Mari kita sama-sama muhasabah sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita berharap mudah-mudahan keempat perkara ini mendapatkan nilai amal soleh di hadapan Allah, diusahakan oleh kita menjadi nilai ibadah. Insya Allah bahwa hisaban kita jika beres pak dihisab di dunia ini oleh diri kita, maka kita akan mendapatkan hisaban yasiro, yaitu hisaban yang sangat ringan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tos jamnya gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan murojaah pada malam hari ini mengingatkan diri kita untuk